Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibnu Subagio, mahasiswa S2 Kalam, akan menyampaikan tugas terkait dengan makalah konsep sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh serta strategi implementasinya. Kita mulai dari latar belakang. Di sini ada beberapa latar belakang yang kemudian mendasari kita dalam pendidikan jarak jauh. Yang pertama adalah tantangan global dalam pendidikan, di mana kita harus kemudian mampu menghadapi pergeseran paradigma global yang mendorong akses pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel untuk seluruh masyarakat. Kemudian juga ada tantangan geografis, di mana Indonesia itu memiliki geografis yang luas serta infrastruktur yang kurang merata. Ini menjadi hambatan tersendiri. Kemudian yang ketiga ada peran dalam teknologi pendidikan. Nah, manfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk menawarkan mengatasi keterbatasan fisik dan geografis dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kemudian berikutnya ada kemajuan platform pembelajaran daring. Misalnya ada Spada yang kemudian telah mempermudah peserta didik di daerah terpencil untuk ikut dalam proses pendidikan. Kemudian juga ada tantangan metode pembelajaran digital, di mana ketersediaan infrastruktur, kemudian juga kesiapan tenaga didik dan adaptasi peserta didik terhadap metode pembelajaran daring menjadi isu penting. Ini yang perlu kita perhatikan bersama dalam latar belakang ini. Kemudian kita lihat bagaimana implementasi pendidikan dan kajian sistem pendidikan terbuka mencerminkan fokus pada akses pembelajaran yang fleksibel tanpa batasan fisik menggunakan teknologi untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Pendidikan jarak jauh di Indonesia telah didukung oleh platform meski implementasinya terkendala infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah. Kemudian juga pengembangan sistem dilakukan untuk menjawab kebutuhan pendidikan inklusif, menciptakan peluang belajar bagi peserta didik dari berbagai latar belakang. Nah, kemudian tantangannya, yang pertama tentu ketidakmerataan teknologi. Ini adalah kendala utamanya, terutama di daerah yang terpencil. Kemudian berikutnya adanya atau kurangnya kesiapan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi digital. Dan juga adanya faktor ekonomi, kemampuan di perangkat digital dan akses internet. Seperti itu. Kemudian pengaruhnya apa? Nah, ada tiga kurang lebih ya. Yang pertama, pengaruh teknologi terhadap efektivitas pembelajaran. Yang pertama, teknologi akan memperluas akses sumber daya pembelajaran. Yang kedua, platform e-learning dan juga video konferensi itu akan mendorong interaktivitas. Meskipun nanti kualitas pembelajaran sangat bergantung pada pelatihan guru serta infrastruktur teknologi. Namun, teknologi juga memunculkan tantangan yang perlu dicatat. Itu apa? Rendahnya tingkat partisipasi siswa dan juga hambatan teknis akibat misalnya koneksi internet yang kurang memadai di berbagai wilayah. Nah, kemudian apa solusinya? Yang pertama tentu adalah penguatan infrastruktur digital, termasuk juga misalnya perluasan akses internet dan seterusnya. Nah, listrik. Kemudian juga yang kedua, pelatihan intensif bagi tenaga pendidikan. Untuk apa? Agar kompetensi mereka nanti bisa meningkat. Yang ketiga, adanya atau perlunya penyediaan subsidi atau perangkat gratis bagi pendidik yang membutuhkan sehingga dapat membantu mengatasi kendala ekonomi dan juga mempercepat pemerataan. Nah, kemudian pendidikan pertamanya lokasi sehingga ini nanti menciptakan ruang belajar yang mandiri dan juga inklusif.
Kemudian untuk pendidikan jarak jauh, nanti ini berbasis media informasi. Kalau zaman dahulu pakai televisi, kalau sekarang mungkin bisa menggunakan internet. Jadi menghubungkan pengajar dan peserta didik tanpa tatap muka secara langsung. Ya, kemudian untuk perkembangan dan kontribusinya, jadi sistem ini berkembang pesat di Indonesia, pendidikan terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang terbatas. Ini kemudian mulai booming ketika terjadi pandemi COVID kemarin, sehingga menjadi. Nah, ini identifikasi tantangannya, ada kesenjangan infrastruktur teknologi, kemudian juga kompetensi pengajar yang belum terampil dalam menggunakan teknologi, kemudian juga kendala ekonomi tadi peserta didik, dan juga interaksi dan juga motivasi. Nah, kemudian pengaruh teknologi terhadap efektivitas. Yang pertama, teknologi bisa meningkatkan efektivitas. Karena apa? Dia akan mempermudah dan juga mempermudah akses dan juga fleksibilitas. Yang kedua adalah kendala teknis. Ya, nanti infrastruktur buruk itu akan menimbulkan hambatan teknis, misalnya apa? Internet, kemudian juga listrik dan sebagainya. Kemudian kompetensi teknologi, jadi ini juga diperlukan juga dalam penggunaan ini. Kemudian ada dinamika interaksi. Jadi hubungan belajar yang personal sulit ditiru secara digital karena hanya sekadar tatap muka. Nah, kemudian apa solusi dan rekomendasinya? Yang pertama adalah penguatan infrastruktur teknologi, termasuk internet, kemudian juga listrik, kemudian perangkat pembelajaran yang lainnya. Yang kedua adalah terkait dengan pelatihan guru. Agar guru kemudian semakin mampu untuk menggunakan teknologi. Yang ketiga, pengembangan konten interaktif. Hamilton tentu kemudian ada kolaborasi. Kemudian harus senantiasa dimonitor, kemudian dinilai, kemudian juga disesuaikan sesuai dengan tantangan zaman. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, perkembangan sistem pendidikan itu menunjukkan progres positif dengan adopsi berbagai teknologi, misalnya platform daring, meskipun tantangan seperti infrastruktur tetap menjadi kendala. Yang kedua adalah terkait dengan implementasinya. Nah, dalam implementasinya itu ada penghambat berupa misalnya infrastruktur jaringan yang belum merata, kemudian juga dari sisi pengajar kualitasnya belum optimal, kemudian juga keterbatasan akses teknologi. Pelatihan guru dan juga pembangunan infrastruktur digital dan juga pengembangan konten interaktif. Ini perlu kemudian dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, ini sarannya yang pertama. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor. Yang ketiga, peningkatan kemampuan pedagogi digital. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.